Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama saya Muhammad Adi Novianto. Saya adalah peserta perlombaan dari Grand Essay Academic League Season 2 yang saya ikuti, dan dalam perlombaan ini saya mengambil tema karya tulis ilmiah dengan tema ekonomi, dan judul saya itu adalah Pro Kontra Program Pengungkapan Sukarela Kebijakan Tax Amnesty 2 dalam menaikkan APBN tahun 2022. Nah, mengapa saya mengambil tema ekonomi dan juga judul ini? Karena seperti yang kita tahu, kebijakan ekonomi ini sangat diterapkan gitu di negara Indonesia. Apalagi kebijakan fiskalnya, dan kebijakan fiskal ini penerapannya itu ada berbagai macam, seperti adanya penerapan penaikan HET, adanya kenaikan harga BBM, dan ada juga penerapan tax amnesty. Nah, di penerapan tax amnesty ini sebenarnya ada suatu teori yang digunakan, yaitu adalah teori Keynesian, di mana teori Keynesian ini membahas mengenai pemerintah yang ikut campur tangan dalam penstabilan ekonomi negaranya. Lewat kebijakan tax amnesty ini, pemerintah diharapkan bisa meningkatkan perekonomian, atau apalagi dalam perihal APBN-nya, dan bisa mengurangi pengangguran. Namun dengan penerapan tax amnesty yang sudah 2 kali dijalankan di Indonesia sendiri, lahirlah berbagai pendapat karena terdapat beberapa oknum yang bisa saja menggunakan kesempatan ini untuk tidak melaporkan harta mereka, walaupun di sisi lain kebijakan ekonomi politik tersebut bisa menaikkan pendapatan negara dari hasil pajak yang dikumpulkan. Berbagai pendapat tersebut tersebar menjadi pendapat yang pro atau mendukung adanya kebijakan tax amnesty, dan ada juga yang kontra atau yang menolak adanya kebijakan amnesty ini. Untuk pendapat yang pro atau yang mendukung adanya kebijakan tax amnesty ini, mereka berpendapat kalau kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah ini akan meringankan pembayar pajak, karena adanya ampunan pajak dengan diberikan kesempatan untuk melaporkan harta bendanya tanpa dikenakan sanksi yang sebagaimana mestinya. Lalu pendapat pro yang lain yang mendukung adanya kebijakan tax amnesty ini menjelaskan kalau adanya tax amnesty ini bisa meningkatkan perekonomian negara dari yang tahun lalu sampai 6,12 triliun rupiah. Namun di sisi lain terdapat juga pendapat kontra yang tidak mendukung atau menolak dilakukannya tax amnesty 2 ini. Pendapat kontra tersebut menjelaskan kalau tax amnesty kedua ini bisa membuat pembayar pajak meremehkan kewajiban pajaknya gitu. Lalu nanti ada juga yang merasa akan ada program pengampunan pajak atau tax amnesty jilid kedua, ketiga, dan begitu seterusnya. Maka dengan itu para pembayar pajak ini tidak akan patuh kepada wajib pembayaran pajak gitu. Nah, selain itu ada juga penyelewengan dari pembayar pajak yang kedepannya pemerintah harus atau akan menyelenggarakan program pengampunan pajak atau tax amnesty kembali. Dengan adanya pendapat pro dan kontra, tentu pemerintah ini yang sebagai aktor penyelenggara pemerintahan dan sebagai aktor untuk menerapkan kebijakan tax amnesty kedua ini, maka pemerintah seharusnya menerapkan sanksi yang lebih tegas terhadap pihak-pihak yang tidak membayar pajak ini. Pemerintah juga harus menerapkan sanksi tanpa pandang bulu, dan penerapan sanksi yang lebih tegas lagi kepada oknum-oknum yang melakukan penyelewengan ini. Lalu pendapatan hasil pajak tersebut harus digunakan dengan sebaik-baiknya untuk tujuan negara, seperti untuk pemakmuran rakyat atau bahkan untuk pembangunan negara itu sendiri. Ya, mungkin untuk penjelasannya seperti itu, karena karya tulis ilmiah yang saya ajukan itu lebih kepada mengungkapkan pendapat pro dan kontra dalam adanya PPS atau program pengungkapan sukarela kebijakan tax amnesty 2 ini. Terima kasih. Salam dari saya Muhammad Adi Novianto. Selamat tinggal.